Saya ulang kembali. Ada pemakalan kita dari Bapak Abdul Aziz dan Bapak Helmi. Pertanyaan pertama dari Saudara Ahmad Restu Ananda. Pertanyaannya untuk Bapak Abdul Aziz, yaitu pada halaman 14 poin ke-10. Bagaimana cara menggunakan evaluasi sumatif untuk mengetahui keefektifan sistem instruksional yang dikembangkan? Kemudian ada pertanyaan dari Saudari Trisniati untuk pemakai kita Bapak Abdul Aziz, yaitu minta jelaskan pada halaman 14 poin ke-8 apa yang dimaksud dari kalimat tersebut. Kemudian pertanyaan untuk Muhammad Helmi, apakah bahan instruksional itu mempengaruhi dalam metode, media maupun strategi instruksional dalam pembelajaran daring? Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Saudari Rizky Hudayanti untuk pemakalah Muhammad Helmi. Di halaman 9 paragraf kedua, kenapa lebih cenderungnya itu ke bahan yang tercetak dibandingkan tidak tercetak? Minta jelaskan. Dan pertanyaan terakhir dari Saudari Novita Liza untuk pertanyaan Abdul Aziz, bagaimana urutan kegiatan dalam pengembangan strategi instruksional? Selanjutnya dipersilakan kepada para pemakalah untuk menjawab pertanyaan dan menanggapinya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari moderator. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Yaitu yang pertama, saya bacakan dulu pertanyaannya dari saudara Restu Ananda, yaitu mengenai pada halaman 14, yaitu ini urutan menurut Dick and Carey pada poin 10. Ya, di situ menanyakan mengenai keefektifan, mengenai evaluasi sumatif yang dipakai untuk mengukur keefektifan sistem instruksional yang dirancang itu dari mana melihatnya. Oke, di sini saya bacakan dulu poin nomor 10, yaitu evaluasi sistem sumatif yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan instruksional. Kemudian, di samping itu, evaluasi sumatif juga dipakai untuk mengukur keefektifan sistem instruksional yang dirancang sendiri. Nah, di sini saya jelaskan dulu mengenai kalimat yang pertama, yaitu evaluasi sistem sumatif yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan instruksional. Itu kan kalau itu sudah jelas kayaknya mengenai evaluasi sumatif itu dipakai untuk mengetahui apakah tercapai tujuan instruksional yang kita tetapkan, apakah tidak. Kan sumatif ini tes di akhir semester biasanya itu. Nah, di situ kita mengetahui bagaimana tingkat tujuan daripada tujuan yang kita rancang, apakah itu sudah tercapai atau tidak. Karena ketika melihat dan kita menilai kerja lembar siswa, nah di situ kelihatan ternyata siswa kelemahannya masih di sini. Nah, itu juga bersinggungan mengenai yang ditanyakan Restu, yaitu evaluasi sumatif dipakai juga untuk mengukur keefektifan secara sistem instruksional yang dirancang sendiri. Nah, di sini ketika kita melakukan evaluasi itu pasti telah melihat beberapa kekurangan yang telah kita dapatkan. Contoh, kita melakukan evaluasi sumatif kan di akhir. Nah, ketika kita mengadakan evaluasi itu, ternyata setelah dianalisis itu hasil kerja siswa itu, ternyata pada bagian-bagian dan poin-poin tertentu siswa itu banyak mengalami kesusahan dalam menjawab soal. Nah, kemudian itu kan menjadi suatu untuk merubah gaya
belajar kita, merubah gaya metode dalam pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran itu nantinya lebih efektif lagi dan tujuan pembelajaran itu lebih tercapai dan siswa mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, di sini jadi fungsinya untuk mengukurnya itu dengan apa ini? Yaitu tadi dengan mengetahui setelah kita melakukan evaluasi sumatif itu kan ketahuan kekurangan-kekurangannya. Nah, di situ kita dapat mengukur ternyata strategi yang telah kita pakai ini mengalami kekurangan masih. Nah, setelah mengalami kekurangan, di situ kita bisa mengembangkan atau mengubah gaya belajar di kelas atau metode yang kita tawarkan, nah sehingga dalam pembelajaran itu lebih efektif lagi. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Moderator? Iya. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Saudara Abdul Aziz atau ada yang ingin memberikan tanggapan? Dipersilahkan. Saya ulangi kembali, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Saudara Abdul Aziz tersebut atau adakah yang ingin memberikan tanggapan? Untuk Nia cukup, mungkin bisa ke yang lainnya. Bagaimana yang lain? Ya, sepertinya tidak ada. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, akan saya kembalikan terlebih dahulu ke penanya. Bagaimana Saudara Ahmad Rastananda? Apakah sudah bisa dipahami dari penjelasan pemakalah? Terima kasih atas jawaban dari Saudara Bapak Aziz atas jawabannya tadi. Yang dapat saya pahami di sini kita dapat mendapatkan hasil melihat keefektifan sistem instruksional yang dikembangkan itu dari hasil yang diberikan siswa. Dari hasil yang diberikan siswa itu kan kita itu menghasilkan 2 evaluasi. Pertama, hasil belajar siswa tersendiri, juga yang kedua itu bagaimana strategi instruksional yang dikembangkan menjadi umpan balik lah untuk perbaikan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari jawaban Abdul Aziz tadi. Bapak Abdul Aziz. Ya, terima kasih kepada Ahmad Rastananda. Selanjutnya dipersilakan kepada pemakalah Abdul Aziz ataupun Muhammad Helmi untuk memberikan jawabannya. Ya, di sini saya lanjut dulu untuk pertanyaan yang kedua dari saudari kita tadi mengenai bagaimana urutan kegiatan dalam pengembangan strategi instruksional. Ya, di situ dalam makalah itu saya cantumkan 2 dari pendapat para ahli. Yang pertama Dick and Carey dan yang kedua itu si Bapak Henry Lehman ya. Nah, itu ada 2 yang saya dapat di beberapa jurnal mengenai pengembangan strategi instruksional. Nah, itu dari Dick and Carey itu ada 10 dari penentuan tujuan instruksional, kemudian menentukan macam belajar, identifikasi kemampuan awal siswa dan karakteristik siswa dalam belajar, merumuskan tujuan instruksional, pengembangan butir-butir tes, kemudian pengembangan strategi instruksionalnya. Nah, itu bisa dari metode, dari media tadi, kemudian memperhatikan waktu. Nah, sampai ke evaluasi selanjutnya, yaitu evaluasi terakhir tadi, yaitu sumatif. Nah, di situ kita juga dapat mengetahui sampai mana pengembangan yang telah kita kembangkan tadi keberhasilannya. Kemudian ketika ada kekurangan bisa lagi kita kembangkan. Nah, di situ.
Kemudian dari Henry Lehman juga ada beberapa poin. Kalau dalam makalah itu ada 8, kemudian dirincikan, yaitu dari melakukan analisis kebutuhan belajar, kemudian menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian menganalisis hambatan, tantangan, dan kelemahan pembelajaran, kemudian merancang desain pembelajaran, implementasi, mengevaluasi kegiatan penerapan pembelajaran, dan merevisi desain pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dengan memodifikasi desain pembelajaran. Nah, di dalam makalah itu ada 2 pendapat ahli mengenai bagaimana cara mengembangkan strategi instruksional. Ya, mungkin itu yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban Saudara Abdul Aziz tersebut, atau adakah yang ingin memberikan tanggapan untuk pertanyaan Saudari Nurvita Liza? Mungkin bisa saya ulang pertanyaan dari Saudari Nurvita Liza. Pertanyaannya, bagaimana urutan kegiatan dalam pengembangan strategi instruksional? Adakah yang ingin menambahkan jawaban atau memberikan tanggapan? Apa tadi? Maaf moderator, Iya, pergi dulu. apa tadi? Oh iya, iya. Ya, ada yang ingin menambahkan? Oke, tidak ada. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, akan saya kembalikan terlebih dahulu ke penanya. Bagaimana Saudari Nurvita Liza, apakah sudah memahami dari penjelasan Bapak Abdul Aziz? Dari apa nih? Dari kedua belah pihak ini yang dipakai di Indonesia itu yang mana? Oh ya, bisa saya langsung tanggapi. Ya. Dipakai itu sebenarnya tergantung si pendesain sih, menyesuaikan dengan lingkungannya, kemudian menyesuaikan dengan media, metode, dan karakteristik belajar siswa. Dan itu yang tahu kan si pendesain itu sendiri. Nah, bagaimana karakteristik belajar siswa di sekolah? Mungkin setiap orang ketika mendesain itu berbeda-beda karena di lingkungan tempat yang berbeda. Di perkotaan dengan di perkampungan atau desa mungkin ada sedikit beda dalam metode dan media, ya kan? Karena mungkin di kota itu dilingkupi oleh media yang memadai, kemudian karakteristik belajar siswa yang mumpuni. Nah, misalkan aja nih, kada membandingkan kada, misalkan seperti itu. Kemudian ketika di desa kan dari media mungkin kurang, kemudian ketika ingin melaksanakan dengan metode tertentu ada hambatan. Nah, mungkin terserah pendesain sih, tapi kayak kalau dari urutan yang saya baca ini kayaknya hampir sama aja, hampir mirip-mirip lah, karena melakukan analisis terhadap kebutuhan belajar siswa dulu. Nah, kebutuhan siswa yang dilihat dulu apa yang hendak dalam pembelajaran ini. Nah, kayak apa siswa nih, kamunya SD kan itu biasanya diikuti dengan bermain, bukannya itu kamunya SMA mungkin sudah malu lah untuk bermain ketika ingin dimulai pembelajaran. Nah, kemudian metodenya seperti apa, menetapkan tujuan pembelajaran, ini hampir sama aja sih. Ada melihat karakteristik belajar siswa dulu, kemudian menetapkan tujuan pembelajaran, melihat apa saja yang ada kekurangan dalam pembelajaran, yaitu hambatannya apa saja. Nah, kemudian melaksanakan pembelajaran tersebut dengan media yang sudah dirancang dan didesain. Nah, habis itu kan baru kita evaluasi. Nah, di mana situ kekurangannya dapat kita kembangkan lagi di lain hari. Itu sih. Ya, terima kasih
makalah atas jawaban. Bagaimana, Saudara Nostalgia? Sudah dipahami kan? Ya, sudah dipahami, alhamdulillah. Iya. Tolong sedikit. Oh ya, dipersilakan kepada Restu Ananda. Terima kasih moderator. Ini menurut ulun pribadi khususnya lah, langkah-langkah yang diberikan itu yang dipaparkan pemakalah itu ada dari dua. Pertama kan dari Dick and Carey, yang kedua tadi dari Lehman. Nah, sebetulnya masih banyak langkah-langkah yang diberikan oleh para pakar. Cuman utamanya di sini dari paparan tadi sebetulnya semuanya itu diawali dengan analisis pastinya kan. Nah, terus untuk guru zaman sekarang khususnya modern seperti ini, baik itu di kota maupun di misalkan di desa, misalkan ada perbedaan, mohon maaf, itu untuk sekarang itu lebih kepada pribadi guru masing-masing tadi seperti dipaparkan pemakalah dalam penjelasannya. Adanya langkah-langkah yang ditawarkan itu kalau untuk sekarang bisa dikatakan hanya sekedar gambaran. Selebihnya itu dikembalikan kepada masing-masing individu pengajar atau pendidik. Soalnya apa yang dialami perancang desainer Dick and Carey dan Lehman tadi tidak semesti juga dialami oleh pengajar yang di lapangan. Tentunya kan berbeda kondisi. Jadi beberapa langkah-langkah yang ditawarkan itu hanya sebagai acuan saja. Selebihnya itu dikembangkan oleh guru sendiri, khususnya zaman sekarang. Karena langkah-langkah ini kan kalau zaman Wahin ini yang online tentunya ada perbedaan. Nah, itu dikembalikan kepada guru masing-masing guru seperti itu. Jadi karena setiap zaman itu meningkat, tentunya kreativitasan dan ide-ide yang dikembangkan itu harus semakin berkembang. Mungkin seperti itu yang bisa saya kemukakan untuk menyampaikan aspirasi sendiri aja sih. Terima kasih. Terima kasih kepada Restu Ananda yang telah memberikan tambahan jawaban. Selanjutnya dipersilakan kepada pemakalah Abdul Aziz ataupun Muhammad Helmi untuk memberikan jawabannya. Saya. Ya, dipersilakan. Ajis kah? Saja. Arci ya. Sweet. Ya, terima kasih dulu kepada Restu Ananda. Benar tadi apa yang dikatakan Restu itu kan disesuaikan dengan kondisi si pendesain yang mengetahui lingkungan dan tempat mengajar tersebut. Ya, di sini kita ke pertanyaan terakhir, yaitu dari saudari Nia meminta untuk menjelaskan mengenai langkah yang ditetapkan oleh Dick and Carey poin ke-8, yaitu mengadakan evaluasi formatif yang dapat dipakai untuk umpan balik sistem, yaitu untuk pengembangan strategi pembelajaran dan pemilihan bahan ajar yang dirancang sehingga dapat berfungsi secara lebih efektif dan efisien. Nah, ya di sini kan mengadakan evaluasi formatif yang dapat dipakai untuk umpan balik. Nah, umpan balik itu seperti ini, misalkan ketika kan formatif ini bisa berupa ulangan harian, ulangan bulanan, yang mana tes dan evaluasinya itu dilaksanakan pada saat pembelajaran dan pada saat sesudah pembelajaran. Nah, di sini bisa dipakai untuk pernyataannya di sini bisa dipakai untuk umpan balik. Umpan balik ini misalnya seperti ketika siswa mengerjakan suatu pekerjaan, itu kan lebih baiknya ada umpan balik dari si guru
Seperti apa umpan balik itu? Nah, umpan balik itu seperti misalkan ketika siswa mengerjakan soal itu ada komentar lagi dari guru, bukan cuma sekadar menilai guru itu. Nah, tapi kelemahan kita kan di daerah kita ini mungkin ketika siswa mengerjakan pekerjaan soal itu hanya ada penilaian tanpa tidak ada komentar sama sekali. Itu mungkin seperti itu. Jadi di sini fungsinya umpan balik adalah untuk ketika siswa mengadakan ulangan, nah di situ guru memberikan umpan balik pernyataan komentar mengenai apakah kerja siswa ini sudah memadai dengan ujian atau ada komentar lain. Nah, sehingga motivasi siswa dalam belajar itu lebih meningkat dan dalam mengembangkan strategi instruksional pun itu lebih memudahkan guru. Itu jawaban dari saya. Kepada moderator saya kembalikan. Terima kasih. Adakah yang ingin menambahkan dari penjelasan Abdul Aziz tersebut atau ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke. Bagaimana Saudari Krisniati, apakah sudah memahami dari penjelasan Saudara Abdul Aziz? Iya, mudah dipahami dan dimengerti maksudnya. Jadi untuk Mia sendiri tidak ada komentar lebih lanjut. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya kepada pengawas kita Muhammad Kamil dipersilakan untuk memberikan jawaban. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini coba menjawab pertanyaan dari Krisniati dulu. Iya, terima kasih. Iya, ya. Tadi bertanya mengenai apakah bahan pembelajaran ini sangat mempengaruhi dalam menentukan metode ya tadi. Metode pembelajaran. Nah, sebetulnya tidak hanya bahan ajar yang menentukan kita sebagai guru untuk menentukan metode yang digunakan, tetapi banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam mendesain proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, sebagai contoh, selain dari bahan ajar, nah, lingkungan juga sangat mempengaruhi dalam kita menentukan metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Misalkan lingkungan yang kita hadapi di dalam sekolah itu, misalkan sekolahnya dekat dengan pabrik atau perusahaan dan lain sebagainya, yang dimana di situ banyak suara-suara yang bisa mengganggu proses pembelajaran. Nah, tentu di dalam menyusun RPP, dalam menentukan metode yang akan digunakan oleh guru dalam pembelajaran, tentu sangat perlu kita perhatikan. Karena misalkan kita menggunakan metode audiovisual, nah tentu suara yang akan didengar itu akan terganggu dengan suara kalau misalkan sekolahnya itu dekat dengan pabrik atau perusahaan yang melakukan kerjaannya itu membunyikan mesin secara keras. Nah, sehingga di dalam menentukan baik metode, strategi, dan sebagainya, tentu banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan selain bahan ajar. Nah, tentu juga bahan ajar sangat mempengaruhi dalam menentukan metode pembelajaran. Dan juga tujuan. Tentu tujuan yang kita ingin capai dalam pembelajaran itu juga sangat mempengaruhi dalam kita sebagai guru
untuk menentukan bagaimana proses pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam kelas. Apakah kita menggunakan video atau radio, pakai laptop, dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan, tidak hanya bahan ajar saja. Mungkin seperti itu. Benar. Ya, adakah yang ingin menambahkan jawaban dari penjelasan Muhammad Helmi tadi, atau ada yang ingin memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Saudari Krisniati? Mungkin saya bisa ulang pertanyaan dari Krisniati. Apakah bahan instruksional itu mempengaruhi dalam metode, media, maupun strategi instruksional, apalagi dalam pembelajaran daring seperti ini? Oke, baik, menambahkan sedikit lagi. Iya, Kalau berkaitan dengan pembelajaran saat daring ini, juga tentu banyak faktor yang mempengaruhi kita dalam menentukan metode apa, strategi apa, dan evaluasi apa yang kita gunakan. Nah, juga kita harus melakukan survei lah terlebih dahulu dalam kita mengetahui kira-kira pembelajaran yang kita ingin sampaikan, misalkan pembelajarannya tentang wudhu. Nah, tentu dalam menentukan tujuan pembelajaran agar tercapai dan materi yang kita sampaikan juga dapat dipahami oleh siswa. Nah, tentu kita bisa mengambil langkah metode secara audiovisual, atau kita menampilkan video bagaimana cara orang berwudu dengan baik dan benar sesuai tuntunan agama. Nah, jadi banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan dari komponen-komponen yang ada di dalam RPP. Mungkin seperti itu. Bagaimana, Saudari Krisniati, apakah sudah dipahami? Iya, bisa dipahami dan dimengerti. Tidak ada komentar lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada pemakalah untuk menjawab pertanyaan dari Rizky Hudayanti. Ya, Rizky Hudayanti tadi bertanya, bahan pembelajaran itu dikembangkan lebih cenderung pada bahan pembelajaran yang berbentuk cetak. Nah, tadi kan ada dua jenis bahan pembelajaran, ada cetak dan ada yang digital. Nah, tentu kita lebih familiar dengan bahan cetak. Nah, kalau kita lihat dari sekolah-sekolah, itu banyak sekali yang menggunakan bahan cetak ini ya. Nah, tentu penggunaannya pun bisa tidak banyak memerlukan alat-alat bantu. Sebagai contoh, kalau misalkan kita menggunakan bahan berbentuk non cetak seperti tadi radio, TV, dan CD, tentu kita menggunakan fasilitas tambahan seperti komputer, mediatek, dan sebagainya. Nah, sehingga di dalam kita melakukan pengembangan khususnya kepada bahan yang berbentuk cetak, nah tentu kalau kita melakukan pengembangan, kita bisa melakukan studi naskah, atau kita melihat bahan ajar yang berbentuk cetak. Nah, sehingga dalam melakukan pengembangan, orang-orang akan lebih mudah melihat kira-kira dari bahan ajar yang kita ingin kembangkan itu apakah sudah sesuai dengan pedoman atau prinsip bahan ajar yang berbentuk cetak. Nah, sebagai contoh di sini ada menurut Nupierni. Nah, itu ada bahan ajar cetak yang harus diperhatikan. Salah satunya itu susunan tampilannya. Susunan tampilannya itu apakah disusun dari yang mudah sampai dengan yang lebih sulit pemahamannya.
Nah, kalau kita bandingkan dengan bahan ajar berbentuk non cetak, nah tentu kita di dalam melihat susunan tampilannya itu kan tidak bisa dalam bentuk non cetak. Akan tetapi kalau non cetak kita bisa melihat urutan-urutan yang ada di dalam bahan ajar tersebut. Nah, selanjutnya juga bahasa yang mudah digunakan. Bahasa yang digunakan apakah mudah, dan kosakata-kosakata yang digunakan juga apakah mudah. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan bahan ajar berbentuk non cetak, agak sulit kalau misalkan kita melihat bahasa yang digunakan. Tentu kalau kita melihat kan tidak bisa, akan tetapi kita bisa mendengarnya saja. Nah, itu adanya keterbatasan antara bahan berbentuk cetak dengan bahan yang berbentuk non cetak. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, kalau kita lihat dari segi kelebihannya, tentu bahan pembelajaran yang berbentuk cetak tentu lebih mudah untuk kita melakukan identifikasi kira-kira apa yang bisa dikembangkan dalam buku tersebut. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih kepada Saudara Muhammad Helmi. Adakah yang ingin menambahkan dari jawaban Muhammad Helmi tersebut atau yang ingin memberikan tanggapan? Dipersilakan. Oke, sepertinya tidak ada ya. Bagaimana Saudari Restu Ananda mau menambahkan? Tadi buka suara. Restu Ananda mau menambahkan? Hanya mau berpendapat sih. Oh iya ya. Mungkin lepas dari pertanyaan ataupun jawaban dari Bapak Muhammad Helmi tadi. Di sini kemungkinan lah ada yang bertanya, itu kan salah satu contoh dari bahan ajar itu berupa video. Itulah salah satu jenis bahan ajar tuh, ada bahan ajar cetak, ada bahan ajar non cetak, itu berupa gambar kan, audio, video. Nah, mungkin menjadi pertanyaan, mungkin aja sih kita sudah paham semuanya. Kadang apa sih yang membedakan bahan ajar di sini dengan media pembelajaran? Kan diketahui bahwa bahan ajar itu ada contohnya seperti video tadi yang lo baca-baca juga. Yang di lain di buku, di materi namanya, di sumber lain itu mengatakan seperti itu. Nah, sedangkan di yang namanya media pembelajaran itu dikatakan juga media visual, media audiovisual berupa video tadi ataupun sejenisnya. Nah, mungkin di situ apakah ada yang bertanya seperti itu dari kawan-kawan, ataukah kira-kira bisa dipahami? Kalaupun bisa dipahami ya kita sudah dibahas karena sudah paham semuanya gitu. Terima kasih. Adio. Bagaimana? Ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan Restu Ananda tadi? Apakah ada yang masih belum dipahami? Kayaknya tidak ada deh, Restu. Berarti sudah dipahami aja lah. Kalaupun tadi karena menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, kayaknya perlu dibahas, gitu aja. Mungkin bisa ditambahkan juga di makalah, mungkin aja Bang lah. Kalau sepemahaman ulun ada sih orang nang kadang bingung bahan ajar itu apa, media belajar itu apa, karena sama-sama menggunakan kata video atau audio atau sejenisnya. Yang perlu dipahami tadi, ini bahan ajar itu berupa software, sedangkan media pembelajaran itu hardware-nya. Contoh, sama-sama video. Nah,
video, maksud bahan ajar itu apa yang disampaikan oleh video tersebut. Nah, itu namanya bahan ajar. Sedangkan media pembelajarnya itu ya videonya. Nah, yang menampilkannya. Bisa dikatakan itu televisi, itu OHP, dan itu apapun itu. Tapi yang bahan ajarnya itu yang disampaikan, informasi-informasi yang disampaikan. Mungkin seperti itu. Kalaupun nanti bisa dipahami atau ulun membicarakan ulang, mohon maaf. Terima kasih. Menambahkan sedikit, kalau kaitannya apa bedanya dari bahan ajar dan media pembelajaran, tentu sangat berbeda ya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Restu tadi kan, bahan ajar itu berbentuk materi yang disampaikan oleh guru kepada anak didik. Nah, sedangkan media itu alatnya, alat bagaimana cara kita menyampaikan atau memahamkan kepada peserta didik. Nah, jadi bedanya di sini yaitu adalah dalam teknisi penggunaannya. Kalau bahan ajar itu bisa digunakan sebagai patokan belajar, kalau sedangkan alat ini dalam menyampaikan bahan ajar tersebut ke peserta didik. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Bagaimana saudara Mas Ananda? Boleh menambahkan sedikit ya? Dipersilahkan. Banyak juga boleh. Ada sedikit. Terima kasih. Perbedaan bahan ajar sama media tuh dulu pernah dosen siapa yang S1 ada mewadahi perbedaan antara media dan bahan ajar. Media tuh contohnya aja dosen ulun tuh misalnya papan tulis. Papan tulis tuh belum disebut media kan? Apabila belum ada materi yang disampaikan. Misalnya materi disampaikan melalui papan tulis, hanya itu disebut media papan tulis. Jadi misalnya bahan ajar tuh ya bahan ajar, media tuh apabila sudah ada materi pembelajaran yang disampaikan, hanya itu disebut media. Begitu dong menurut Om. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Bagaimana Ahmad Ras Ananda? Kalau boleh menyimpulkan, Iya. moderator, Iya, dipersilahkan. kalau menyimpulkan dari kawan-kawan tadi juga yang telah disampaikan, jadi untuk bahan ajar itu materinya, bahan yang kita sampaikan kepada peserta didik. Sebagai contoh, bahan ajarnya itu tentang materi taharah misalnya. Nah, tentang materi taharah, lalu media yang digunakan itu bisa menggunakan media komputer untuk memahamkan proses bagaimana seseorang muslim itu melakukan taharah. Nah, lalu bisa juga menggunakan media cetak, gambar-gambar dan lain sebagainya. Nah, jadi media itu untuk memudahkan dalam memahamkan materi yang akan disampaikan. Mungkin seperti itu yang dapat saya simpulkan. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Iya, terima kasih. Bagaimana saudara Ahmad Ras Ananda? Saudara Idris Niati mau menambahkan? Tidak, terima kasih. Sangat memuaskan. Oh ya, terima kasih. Baik, saya kembalikan lagi ke penanya pertama. Bagaimana saudari Rizky Budayanti? Apakah sudah dipahami? Sudah dipahami. Oke. Ya, terima kasih. Kemudian Ibu, apakah ini dibuka kembali sesi tanya jawabnya atau cukup sampai di sini saja? Cukup aja ya, sebentar lagi asar nih. Kalau asar kita terganggu. Ulun tutup dulu kah? Terserah kalian. Oke, terima kasih kepada pemakalah
Saudara Abdul Aziz dan Muhammad Helmi. Demikianlah presentasi dan sesi tanya jawab yang telah kami lakukan. Saya sebagai moderator yang mewakili rekan saya Abdul Aziz dan Muhammad Helmi ingin meminta maaf jika ada kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Marilah kita tutup diskusi pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Haja Tarwilah MAG. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih, moderator Rahma. Sudah briefing walaupun sempat terlempar-lempar ya. Ya, jadi resiko pembelajaran kita nih terlempar walaupun tidak sakit ya. Pembelajaran dari materi kita hari ini tentang pengembangan strategi instruksional dan pengembangan bahan instruksional ya. Kita menggunakan kata-kata pengembangan ya. Nah, jadi pengembangan ini menandakan atau mengindikasikan itu pasti akan ada perubahan ya. Dan perubahan itu selalu akan mengikuti zaman ke arah yang maju, ke arah yang lebih baik, itu maksudnya ya. Nah, jadi pemakaran sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman dan saya kira sudah bagus juga jawaban-jawabannya sudah bagus. Nah, cuma tadi ada sedikit dari Restu yang terakhir, apa sih bedanya antara bahan ajar media dengan Bahan ajar, Bu. bahan ajar? Oke. Ya, tadi sudah dijawab Helmi, sudah cukup bagus. Bahan ajar itu materi ajar ya, materi ajar yang disusun secara sistematis dan itu sebenarnya itulah yang menjadi konten ya, konten atau isi pelajaran yang akan disajikan kepada siswa. Nah, tapi kalau media itu tadi dikatakan sebagai alat bantu dan nggak ada media juga bisa aja tersampaikan ya kan dengan metode. Nah, jadi media itu alat bantu, kalau metode itu cara. Nah, jadi kita bisa menggunakan media ataupun dengan cara. Nah, tapi kalau cara itu sifatnya abstrak ya, nggak bisa dilihat nih. Yang hanya bisa dilakukan interaksinya itu antara guru dengan siswa, dilakukan dalam bentuk aktivitas. Tapi kalau media itu bisa dilihat ya, ada audio visual, kemudian nah terkait dengan cetak dan non media dengan yang media non cetak itu bisa dikategorikan sebagai media ya ketika itu sebagai alat bantu ya, ketika sebagai alat bantu pembelajaran. Tapi kalau tidak kita tidak, kalau sebagai media tidak menggunakan itu tidak masalah. Yang penting intinya adalah dalam proses pembelajaran itu transfer knowledge itu bisa berjalan dengan baik. Terserah guru mau menggunakan media yang bagus ya, karena semakin bagus, semakin maksimal, semakin efisien dan efektif, daya tangkap ke siswa juga akan semakin baik. Karena dalam media itu kan semakin banyak yang ditangkap oleh siswa dengan melalui berbagai kesan, baik itu pendengaran, penglihatan, itu akan semakin banyak yang diterima oleh siswa ya, daripada kalau kita bandingkan kita hanya mendengar aja ya kan, cuma kuping saja yang berfungsi. Tapi ketika kita melihat, mata kita juga berfungsi. Nah, jadi semakin banyak fungsi indera itu terlibat dalam pembelajaran, itu akan kesannya akan semakin bisa ditangkap materi itu ya kan. Nah, ya, oke, kemudian apa tadi? Nah, efektif tidaknya ya, tadi ada ditanyakan tentang nah, apakah bahan ajar itu mempengaruhi dalam pemilihan metode? Pasti ya. Bahan ajar ya, jadi yang pertama adalah tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran kemudian dijabarkan, tujuan pembelajaran itu dijabarkan dari materinya ya. Materi kita hari ini apa sih bahan-bahannya? Nah, kalau itu isinya atau kontennya itu ada aspek kognitifnya, maka tujuan pembelajaran itu memuat aspek kognitif. Kalau ada aspek sikapnya, tujuan pembelajaran harus juga menyangkut aspek sikap. Dan kalau ada tujuan materi-materi yang sifatnya aspek psikomotorik, harus dibuat ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, tentu saja itu menentukan metode. Coba kalian bayangkan
ketika metodenya berwudu atau tahara, guru itu hanya menggunakan metode ceramah atau metode diskusi, kira-kira efektif tidak? Ya, anak-anak hari ini kita diskusi tentang tahara. Gimana? Mungkin akan lebih baik dengan metode yang tepat, demonstrasi, ya kan? Nah, dengan demonstrasi dari guru atau dari siswa, kemudian siswa merefleksi satu persatu, itu akan lebih bagus. Jadi bahan ajar itu memang sangat mempengaruhi ketika dalam memilih metode. Jadi itu ya. Begitu juga dengan media. Saya kira sangat pengaruhnya. Cuma variasi media, metode itu tergantung dari pengetahuan, pengalaman guru, dan tadi dikatakan yang pertama adalah analisis, pada awalnya analisis karakteristik siswa. Jadi kita menganalisis siswanya ini seperti apa ya. Siswanya ini di kelas mana, di kelas pendidikan rendah, menengah, atau pendidikan tinggi, seperti itu ya. Jadi banyak sekali pertimbangan ketika menentukan strategi, kemudian bahan. Makanya kita selalu menggunakan kata-kata pengembangan ya, karena pasti akan terjadi perubahan pada teori-teori atau pada konsep-konsep, dan metode itu pun juga tidak mungkin tidak berubah. Bahan-bahan itu juga nanti akan berubah, bukan materinya dalam konten ada perubahan, tapi jadi pengembangan, dan pasti materi-materi itu sesuai dengan perkembangan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, seperti itu. Ya barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada diskusi. Nah, kalau bahan ajar tadi ya saya tambahkan, bahan ajar itu ciri-cirinya pasti sistematis ya. Sistematis dari yang mudah ke yang susah ketika memberikan materi, ketika isinya itu kemudian ada tujuannya apa, sampai mungkin pada itu contoh bahan ajar yang bagus itu pada modul. Nah, modul itu dikatakan sebagai bahan ajar. Jadi dengan modul mungkin bisa belajar sendiri siswa ya. Nah, tadi ada ditanyakan juga dengan bahan ajar cetak dan non cetak ya. Tentu saja semua punya kelebihan dan kekurangan. Walaupun kita ini adalah zaman digital seperti ini, bukan berarti bahan cetak itu tidak diperlukan ya. Bahan cetak tetap diperlukan karena masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau kita selalu menggunakan yang digital, misalnya belajar daring ya, saya lihat mahasiswa sekarang kan dia bukunya itu, kalau kita mending dulu punya buku satu ya, paling tidak satu waktu kuliah tuh, satu buku dengan berbagai catatan mata kuliah ada di situ ya. Ya, saya ingat dulu waktu kuliah, tapi tidak satu buku, mungkin ada dua buku. Tapi sekarang mahasiswa tidak memakai buku, dia pakai HP saja ya. Dengan HP dia bisa kuliah. Jadi untuk pembelian buku irit, nggak beli pulpen, nggak beli buku. Makanya kadang-kadang mahasiswa nggak punya pulpen ya, kalau kuliah disuruh suruh mencatat apa, karena dia kuliahnya pakai HP saja ya. Dengan media itu dia bisa file-file dikirim di situ, kemudian dia bisa diskusi ya kan, seperti itu sekarang. Tapi tentu saja itu ada kelemahannya ya. Kelemahannya apa? Ya banyak sekali, dari aspek kesehatan, radiasi ya kan, dari aspek rentan kehilangan karena itu berkaitan dengan hardware, ada virus atau apa. Kalau hilang semua gimana ya kan? Karena materi-materi itu tidak mungkin lengket di kepala kita semua, kan yang ada di HP itu. Jadi kita perlu catatan. Nah, kalau kita punya catatan atau cetak, itu kita bisa membuka kembali ya. Oleh karena itu sebenarnya catatan itu memang masih diperlukan untuk saat ini ya. Bukan berarti tidak diperlukan lagi. Oke. Karena untuk penelitian naskah atau apa itu yang cetak itu masih dilihat. Oleh karena itu mungkin dengan tulisan-tulisan itu akan menjadi catatan-catatan kita ya, catatan-catatan kita yang mungkin bisa dilihat kembali ya. Silakan terus tuh, ada yang mau dikomentarin? Aziz, Selmi, ini siapa nih? 10 orang hadir semua ya? Ada Bu. Oke.
Bu, itu kemarin ada dapat pertanyaan dari yang lain mengenai apa sih bedanya materi ajar atau bahan ajar ini dengan sumber belajar. Biasanya kan penulisan di RPP itu sumber belajar buku, bukannya itu bahan ajar atau materi ajar yang seperti dicontohkan kayak gitu, Bu. Ataukah itu ada penyempitan makna, Kak, Bu? Gitu. Terima kasih, Bu. Siapa bisa jawab? Sumber belajar. Helmi, ini bahan ajar nih Helmi nih. Bahan ajar. Siapa bisa jawab? Sumber belajar dengan materi ajar. Tadi kan kalau materi ajar, bahan ajar itu sistematis ya, dibuat secara sistematis. Kalau sumber belajar, dari mana kita dapat materi-materi itu ya. Nah, jadi kalau sumber belajar, apalagi sekarang ini banyak sekali sumber belajar, bahkan sumber itu bisa dari orang, ya bisa dari benda-benda, itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Para orang yang pakar, orang ahli bisa dijadikan sumber belajar. Guru kalau nggak ahli bisa dia mendatangkan sumber belajar yang lain. Ya, jadi misalnya orang yang ahli siapa? Misalnya pelajaran apa gurunya tidak ahli, bisa mendatangkan orang lain sebagai sumber belajar, orang yang lebih expert. Ya, kalau Bahari guru itu sebagai sumber belajar satu-satunya. Ya, Bahari nih waktu orang tua kita, bahkan mungkin kita, ya, belum ada TV masih hitam putih dan masih langka, gurulah satu-satunya sumber belajar, ya kan? Semua hanya guru, jadi guru serba bisa. Bahkan mungkin kalau orang tua kita betul sebenarnya, tapi berbeda pandangan dengan guru, anak itu lebih cenderung dengan pendapat gurunya. Atau guru ulun ini mah ya kan? Padahal mungkin sama aja ya. Dan bukan berarti orang tua itu tidak lebih pintar ya. Mungkin orang tuanya pintar, tapi anak-anak lebih percaya dengan guru. Nah, kalau sekarang ada Mbak Google, tante Om Yahoo dan sebagainya. Kita mau tanya apa aja bisa. Ya, kalau Google itu kira-kira apa ya kelemahannya? Saya ingin tahu. Kalau kita tanya di Google kan semua bisa ya, semua bisa dapat. Ya kan? Bahkan tidak mengetik, ngomong pun dapat dengan suara. Kira-kira apa kelemahannya kalau gitu? Ya, siapa yang bisa nih? Mungkin dari referensinya, Bu. Ya, referensinya kenapa? Mungkin ada yang hoax atau lebih dicari lebih baik lagi, Bu. Kayaknya. Restu Ananda nyambung. Sama satunya. Sama tadi kebenarannya tuh belum tidak terbukti valid, Bu, tidak valid kebenarannya kan, Bu. Karena kebanyakan orang makanya aku nggak jadi rujukan. Kalian nggak boleh ngambil dia jadi rujukan utama di situ, misalnya di blog atau apa ya. Apalagi Elmi, Aziz, apalagi sih kelemahannya selain gitu? Kalau masalah agama kan, kalau cuma belajar di internet itu kan kita tidak tahu kebenarannya apakah itu benar. Kan kalau salah itu agama itu berakibat fatal. Nah, berbedakan dengan adanya buku yang memang benar dan ada gurunya. Iya. Nah, agama itu yang fatal ya. Kalau tentang keyakinan, tentang keyakinan itu sangat fatal sekali kalau cuma hanya belajar di internet. Kalau yang ilmu-ilmu sosial yang bisa berubah, nah itu makanya internet itu kan tidak dijadikan rujukan rujukan kecuali pada jurnal-jurnal atau hasil penelitian, ya, jurnal internasional atau apa. Ada lagi kalau tidak ada cukup ya. Jelas, terus niati ya minggu depan ya, nih ya. Kamu terakhir besok diskusi. Dengar gak niatnya nih?
Ya, kalau tidak ada kita tutup perkuliahan kita pada hari ini ya. Dengar, Bu. Oh, dengar. Ya, siap. Terakhir besok kalau waktu kita masih ada waktu kita review sedikit, berbincang-bincang, tukar pendapat. Oke. Kalau tidak ada kita tutup perkuliahan pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa keberkahan ya. Ilmu yang kita diskusikan juga ilmu-ilmu yang berkah dan baik. Kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Terima kasih kepada pemakalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila itu Makasih Bu. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu. Makasih Bu. Mudah-mudahan sehat berataan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jaga kesehatan Bu.